Hello Enjoiner, bertemu lagi bersama saya Fahmi di channel Sobat Senja. Apakah kalian baik-baik saja? Dan semoga puasanya lancar ya sob. Kali ini Sobat Senja akan membahas sebuah film yang tentunya sangat menarik yang berjudul Big Stan, yang menceritakan seorang pria kaya raya yang mempunyai masalah dan dimasukkan ke penjara paling keras di dunia. Penasaran? Ayo kita langsung saja ke ceritanya. Film diawali dengan seorang pria, ia bernama Stan Minton. Stan merupakan seseorang yang sangat kaya raya di daerahnya. Stan bekerja sebagai pembisnis di bidang properti, dan ia juga sangat pintar. Namun, tak lama kemudian datanglah para polisi dan langsung menangkap Stan atas kasus penipuan, sehingga Stan pun harus menyewa pengacara. Sidang pun dimulai, di mana Stan dinyatakan bersalah, meskipun ia sudah menyuap hakim dan juga pengacara. Hingga Stan pun kembali menyewa seseorang pengacara yang bernama Popper. Popper pun meminta kepada hakim agar uang milik Stan tidak dibekukan dan hukumannya diringankan. Hakim pun memutuskan Stan mendapatkan 3 tahun kurungan penjara di negara bagian per lain. Namun hakim akan menunda hukumannya selama 6 bulan, sehingga Stan bisa mengatur kembali keuangannya. Reorganize the charity that you've established. Meskipun Stan sudah menyuap hakim, tetap saja Stan harus dikurung. Sedangkan uangnya sudah dibekukan dan hanya menyisakan uang-uang cash. Malam harinya, Stan dan istrinya yang bernama Mindy, di mana Mindy akan merasakan kesepian jika Stan di penjara. Mindy pun meminta kepada Stan untuk memiliki seorang anak agar Mindy tidak merasa kesepian. Akan tetapi Stan menolaknya bahwa Stan tidak menginginkan seorang anak karena dapat mengganggu gaya hidup dan juga pekerjaannya. Perkataan itu pun membuat Mindy sakit hati, sehingga Mindy pun pergi meninggalkannya. Lalu Stan pun pergi ke sebuah bar dan bertemu dengan geng motor. Stan pun bertanya kepada salah satu geng, dan Stan juga membayarnya $100 untuk berbicara mengenai kehidupan di penjara. Lalu orang itu pun berbicara bahwa penjara Perlain merupakan penjara yang tingkat kekerasannya sangat tinggi dan juga kasus pemerkosaan homo. Dan ternyata orang-orang yang berada di bar itu adalah gay. Karena Stan bertubuh kecil, ia akan mudah ditandai oleh orang-orang di penjara. Yang membuat Stan merasa takut ketika mendengar cerita di penjara tersebut. Hingga orang itu pun menyarankan Stan untuk bergabung dengan geng yang berada di dalam penjara. Dan Stan juga harus menjadi orang yang rasis. Keesokan harinya, Stan pun terbangun dan di penjara itu hanyalah mimpi. Mindy pun memberitahu Stan bahwa Stan di penjara 6 bulan lagi, yang membuat Stan ketakutan akan diperkosa oleh homo-homo yang berada di dalam penjara. Sehingga Stan pun akan mencari suatu cara agar tidak bisa diperkosa. Namun yang paling fatal, Stan membeli sebuah dildo untuk menusuknya ke anusnya, agar ia terbiasa ketika di penjara nanti. Keesokan harinya, Stan pun berlatih karate dengan pelatih Cho dan juga anak-anak. Karena Stan ingin menaikkan sabuknya ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga Master Cho pun menguji Stan dengan muridnya. Stan pun hampir membunuh murid Master Cho, sehingga Stan pun diusir dari dojo karate. Hingga Stan pun bertemu dengan seorang pria tua yang disebut Master. Master pun menunjukkan keahliannya kepada Stan, sehingga Stan pun akan belajar bela diri kepada dirinya.
Stan pun sangat gembira dan langsung memberitahunya kepada istrinya bahwa ia sudah menemukan seorang pelatih dan langsung mengenalkannya kepada Mindy bahwa The Master akan tinggal di rumahnya selama masa pelatihan. Dan Stan akan membayarnya jika rekeningnya sudah tidak dibekukan. Meskipun Mindy melarang The Master untuk merokok di rumahnya, namun itu adalah satu syarat. The Master pun akan mengajarkan Stan ilmu dari bagian maut, yaitu karate, kungfu, wing chun, krav maga, dan juga muay thai. Dan The Master akan siap melatih Stan. Keesokan paginya, sang master pun membangunkan Stan karena The Master akan memulai latihannya. Sebelum latihan, The Master menyiapkan sarapan di luar nalar, yaitu dengan memakan daging mentah dan lain-lain. Stan pun langsung meminum makanan yang sudah di blender. Selama latihan, Stan tidak diberi makanan enak. Latihan pertama dimulai meski latihannya sangat keras, sampai puting Stan digantung oleh The Master. Kali ini, The Master memberikannya sarapan siang berupa kalajengking. Mindy pun mengira bahwa The Master sudah gila. Malam harinya, Stan pun menakuti Mindy, yang membuat Mindy sangat marah pada Stan, sehingga Mindy pun mengemas baju-bajunya dan langsung pergi meninggalkan kediaman Stan. Sehingga Stan memberitahu The Master bahwa Mindy pergi. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk pelatihan yang sebenarnya. Keesokan paginya, Stan pun mulai diajarkan teknik bela diri dengan sangat keras dan juga membutuhkan waktu yang lama. Dan makanan yang sangat tidak lazim. Hingga pada akhirnya Stan pun mampu menguasai teknik bela diri, termasuk mencolok dengan menggunakan jarinya. Malam harinya, Stan pun mengadakan sebuah pesta bersama The Master dan juga Popper. Karena esok hari, Stan mulai memasuki penjara, dan Stan merupakan murid yang kedua. Dan murid yang kesatunya adalah seseorang yang sangat jahat. Orang itu memanfaatkan kemampuannya untuk kejahatan. Used what I taught him not for his own protection, but for evil. The Master pun akan memberikannya satu ujian terakhir malam ini, yaitu Stan harus mengalahkan Master Cho. Hingga Stan pun menghajar Master Cho dengan sangat mudah. Akhirnya hari itu pun tiba, di mana Stan bersiap untuk memasuki penjara. Lalu Popper pun memberitahunya bahwa Stan tidak jadi di penjara di Perlain, melainkan ia akan dikirim ke penjara Augsburg. Namun itu tidak ada bedanya sama sekali. Begitu dengan Mindy, ia sangat sedih. Stan akan dipenjara. Singkat cerita, mereka sudah di dalam perjalanan menuju ke Augsburg. Akhirnya mereka sampai di penjara tersebut. Dan di penjara Augsburg hanya memiliki aturan satu saja yang tidak boleh dilanggar, yaitu jangan membuat kekacauan terhadap kepala penjara, yaitu Prancis. Dan jangan sampai mereka mengencingi sebuah taman. Akhirnya semua tahanan digiring untuk menuju ke selnya masing-masing. Stan pun mendapatkan teman satu selnya, yaitu pria tua yang bernama Larry. Di mana Larry sudah tinggal lama di penjara ini, dan Larry juga sangat sering masturbasi. Akhirnya semua tahanan keluar dari selnya untuk menuju ke lapangan. Stan pun lantas menanyakan kepada Larry
siapa orang yang paling kuat di penjara ini. Namun menurut Larry, ada beberapa orang yang kuat, termasuk Cleon, geng kulit hitam yang bernama Diamond King. Bahwa Cleon adalah orang yang sering membunuh. Dan ada juga Juanito, ia adalah ketua geng asal Meksiko. Dan ada juga geng sains teknologi, di mana isinya adalah orang-orang psikopat. Kemudian ada geng Naji, namun tidak ada satupun dari mereka yang kuat, yang dipimpin langsung oleh Peterson. Kemudian yang terakhir Predator seks paling berbahaya, yaitu Big Raymond, orang berkulit hitam yang sangat besar, bahwa tidak ada satupun orang yang berani mendekatinya. Sehingga Stan pun langsung menghampirinya untuk mencari masalah. Sehingga mereka berdua bertarung. Karena sudah berlatih sangat keras, Stan pun dapat mengalahkan Big Raymond dengan sangat mudah. Lalu bos Naji pun mengajaknya untuk bergabung dengannya. Namun Stan tidak menyukainya karena mereka rasis. Dan Stan tidak menyukai itu. Tak lama kemudian datanglah Cleon, di mana Cleon sangat marah kepada Stan karena Stan sudah menghajar satu rasnya, sehingga Cleon menyuruh anak buahnya untuk menghajar Stan. Hingga Stan pun berhasil mengalahkan mereka semua, termasuk Cleon. Stan pun memukul Cleon hingga giginya berhamburan. Lalu Peterson pun membuat rencana untuk membunuh Stan. Kepala penjara pun sangat takjub melihat kemampuan Stan, sehingga ia akan mengajak Stan berbicara. Semua orang di penjara sangat ketakutan melihat Stan. Tak lama kemudian datanglah seorang pria, ia bernama Robbie, di mana Robbie sangat berterima kasih kepada Stan karena Stan sudah menyelamatkannya dari hasrat Big Raymond. Lalu Stan pun dipanggil oleh Bular, bahwa kepala penjara ingin berbicara kepadanya. Kepala penjara menyambutnya dengan baik, dan ternyata kepala penjara itu mengajaknya berbisnis, karena ia adalah salah satu mitra untuk beberapa investor, dan Prancis menginginkan Stan mengubah penjara ini menjadi sebuah perumahan mewah, karena Stan ahli di bidang properti. Dan Prancis menjanjikan akan mengeluarkan Stan hanya dalam waktu 1 tahun saja, sehingga Stan pun bersiap. Lalu Stan pun mandi, dan kali ini Peterson hampir saja membunuhnya. Akan tetapi Stan berhasil menghajarnya habis-habisan. Dan Stan juga membuat sebuah alat dari sabun mandi untuk menghabisi musuhnya. Keesokan harinya, Stan pun sibuk untuk mengurus tugas kepala penjara, dan Prancis mengenalkannya dengan seseorang yang bernama Dang, di mana Dang adalah dewan penjara. Namun Stan curiga terhadap Dang karena itu dapat merusak dalam jangka waktu panjang. Sehingga Dang pun akan menyuruh pengacaranya untuk memperbaiki. Stan pun memberikan saran bahwa Stan mempunyai pengacara yang lebih baik, yaitu Popper, sehingga Dang akan menghubunginya. Malam harinya, Stan pun menghubungi The Master bahwa menurut The Master, Stan harus membuatnya bangga. Sedangkan Popper, ia didatangi oleh Dang dan juga anak buahnya, dan langsung menyerang Popper. Malam harinya, Larry pun bercerita bahwa ia akan menghabiskan masa tuanya di penjara karena ia di masa lalu sangat keras kepala sehingga ia membunuh istrinya.
yang membuat Stan memikirkan Mindy karena ia telah keras kepala kepadanya. Stan pun membuat sebuah surat untuk Mindy untuk meminta maaf. Keesokan harinya, Stan pun mengumpulkan semua penghuni penjara dan memutarkan sebuah musik Meksiko untuk menyatukan semua ras yang berada di penjara Augsburg. Dan Stan meminta agar di penjara ini tidak ada kekerasan seksual lagi. Bahwa menurut Stan, itu semua tindakan tidak pantas dan juga tidak adil, kecuali orang yang dihukum atas tindakan kekerasan seksual. Dan juga sama suka, itu diperbolehkan. Aduh, parah-parah. Akhirnya semua ras berdamai dan mengerti apa yang dimaksud oleh Stan. Makan siang pun datang, di mana Robbie dan yang lain ingin bergabung dengan Stan. Sehingga Stan mempunyai geng yang besar di penjara Augsburg. Dan tidak melihat ras, karena mereka semua sama. Larry pun memberikannya sebuah surat dari Mindy untuk Stan bahwa Mindy ingin menemuinya, yang membuat Stan bahagia. Akhirnya, di penjara Augsburg, semua tahanan tidak ada tindakan kekerasan dan semua orang menyatu satu sama lain. Sampai Stan pun membuat sebuah pesta kecil-kecilan di selnya. Akhirnya, Mindy dan Stan pun bertemu. Kepala penjara melihat semua tahanan baik-baik saja. Bular pun memberitahunya bahwa semua itu perbuatan Minton. Karena Minton tidak menyukai orang-orang jahat dan menyuruhnya untuk memanggil Minton. Dan Minton itu adalah Stan. Stan sangat bahagia karena ia sudah merasakan Wik-Wik bersama Mindy. Dan Mindy memberitahunya bahwa The Master tinggal di rumahnya dan mengajarkan berbagai cara untuk melakukan bela diri dan juga Wik-Wik. Yang membuat Stan marah. Tak lama kemudian datanglah Bular dan membawanya kepada Perancis. Perancis memberitahunya bahwa seminggu lagi anggota dewan akan datang. Bahwa Stan harus membuat kerusuhan di penjara dan jika semua tahanan mati, Perancis dapat menjual properti di sini. Dan jika tidak, Tuan Dang akan menghabisinya. Malam harinya, Stan pun dihubungi oleh Popper bahwa ia telah dihajar oleh sekumpulan orang Asia, yaitu Dang. Dan Stan harus segera mencari jalan keluarnya. Keesokan paginya, Stan pun mengambil keputusan kepala penjara. Sehingga di sini Stan berubah sangat drastis, di mana ia memperbolehkan kembali semua kejahatan yang ada di penjara ini. Sehingga semua orang menjadi kacau. Larry pun bingung kenapa Stan melakukan semua ini. Semua orang pun kembali masing-masing dan Stan menjadi orang yang sangat emosional dan tidak memperdulikan siapapun lagi. Akhirnya anggota dewan pun datang di mana Stan akan dikeluarkan di penjara ini. Dan kekacauan itu akan terjadi pada pukul 12:30 siang. Sedangkan Larry, Cleon dan Juanito, mereka membuat sebuah rencana. Sedangkan semua tahanan sudah dikumpulkan di lapangan. Ketika sidang, Stan pun ingat kembali kepada teman-temannya yang sangat baik, sehingga Stan membatalkan semua yang telah menjadi kesepakatannya bersama kepala penjara, sehingga pembebasan bersyarat ditolak, dan Stan lebih baik menyelamatkan semua teman-temannya. Semua tahanan diberi senjata, dan Stan akan bertarung dengan Dang, di mana Dang adalah murid nomor 1 The Master. Mereka berdua pun akhirnya baku hantam. Hingga Stan pun berhasil mengalahkan Dang. Kerusuhan akan segera dimulai,
dan Bular siap untuk menembak. Namun apa yang terjadi? Mereka semua menari di tengah lapang, yang membuat Stan senang, sehingga itu membuat Prancis marah dan menembak para tahanan. Sehingga di sini kejahatannya terkuak dan disaksikan langsung oleh anggota dewan. Tak lama kemudian datanglah Mindy dan juga The Master untuk menemui Stan. Singkat cerita, 3 tahun pun berlalu, di mana sekarang penjara Augsburg menjadi terlatih dan juga minim kekerasan. Dan Stan masa tahanannya sudah berakhir, dan ia akhirnya harus meninggalkan teman-temannya, meskipun mereka sedih, harus ditinggalkan oleh Stan. Sedangkan Perancis, ia juga ditahan di penjara Augsburg. Akhirnya Stan pun bertemu kembali dengan istrinya Mindy dan juga anaknya. Begitu juga dengan The Master. Dan film pun selesai. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like and subscribe agar channel ini semakin berkembang. Enjoy!